Halo, apa kabar kalian? Bu harap kabar kalian baik-baik saja, walaupun virus corona masih berada di sekitar kita, tapi marilah kita berdoa supaya kita tidak terpapar oleh virus tersebut. Nah, pada video kali ini, Ibu akan membahas tentang latihan-latihan pada identitas trigonometri. Nah, mari kita simak latihan-latihan pada identitas trigonometri tersebut. Nah, pada permasalahan pertama, membuktikan identitas trigonometri berikut. Kosinus kuadrat alfa per 1 min sin alfa dikurangi kosinus kuadrat alfa per 1 plus sin alfa sama dengan 2 sin alfa. Untuk membuktikan permasalahan ini, langkahnya adalah mengubah ruas kiri sedemikian menjadi ruas kanan, atau sebaliknya. Nah, berhubung permasalahan ini, itu ruas kanan lebih sederhana, maka kita gunakan untuk ruas kiri saja, agar lebih mudah dalam perhitungan. Nah, maka untuk buktinya, kita ubah ruas kiri terlebih dahulu, maka kosinus kuadrat alfa per 1 min sin alfa dikurangi kosinus kuadrat alfa per 1 plus sin alfa. Ini jika disederhanakan, nah karena ini bentuknya pecahan, maka kita ubah menjadi sebuah kesatuan. Karena pengurangan pecahan, maka langkah-langkahnya adalah kita menyamakan dari penyebutnya terlebih dahulu. Sehingga penyebutnya menjadi 1 min sin alfa dikali 1 plus sin alfa. Nah, pada bagian yang depan, pecahan yang depan, penyebutnya adalah 1 min sin alfa. Maka penyebut yang depan ini kita kalikan, penyebut dan pembilang yang depan kita kalikan dengan 1 plus sin alfa. Sehingga dapat ditulis cos kuadrat alfa dikali 1 plus sin alfa. Kemudian dikurangi dengan pecahan yang belakang, penyebutnya itu adalah 1 plus sin alfa. Sehingga agar menjadi penyebutnya 1 min sin alfa kali 1 plus sin alfa, kita kalikan pecahan yang belakang dengan 1 min sin alfa. Sehingga pembilang juga kita kalikan, maka diperoleh cos kuadrat alfa dikali 1 min sin alfa. Nah, maka jika kita kalikan, penyebutnya menjadi 1 min sin kuadrat alfa. Kemudian, untuk yang pembilang, ini karena sama-sama ada cos kuadrat alfa, maka cos kuadrat alfanya kita jadikan 1, sehingga diperoleh cos kuadrat alfa kurung buka 1 plus sin alfa dikurangi 1 min sin alfa. Sehingga diperoleh cos kuadrat alfa kurung buka 1 dikurangi 1 itu habis. Kemudian sin alfa dikurangi negatif sin alfa. Sehingga diperoleh 2 sin alfa. Nah, kita tahu bahwa 1 min sin kuadrat alfa itu sama dengan cos kuadrat alfa. Sehingga ini kita ubah menjadi cos kuadrat alfa. Nah, ini bisa kita sederhanakan sehingga kita peroleh 2 sin alfa. Nah, karena ini sudah terbukti, maka ini terbukti ini 2 sin alfa. Nah, permasalahan selanjutnya, buktikan identitas trigonometri berikut.
1 min cos kuadrat alfa per sin kuadrat alfa min 1 sama dengan 1 min sekan kuadrat alfa. Nah, kali ini Bu Nindi akan menyelesaikan ruas kiri saja, tetapi dengan 2 cara. Nah, mari kita buktikan. Maka, bukti pada ruas kiri itu ada 1 min cos kuadrat alfa per sin kuadrat alfa min 1 sama dengan, nah, kita tahu bahwa 1 itu adalah cos kuadrat alfa plus sin kuadrat alfa. Maka 1 min cos kuadrat alfa ini Ibu tetap. Nah, alasannya kenapa? Karena kita akan mengubah menjadi sekan. Sekan itu ada hubungannya dengan kosinus, sehingga Ibu tetap dalam bentuk kosinus. Nah, sehingga untuk sinus kuadrat alfa min 1, Ibu ubah dengan menjadi kosinus. Nah, menjadi sebuah catatan bahwa 1 sama dengan sin kuadrat alfa plus cos kuadrat alfa. Sehingga ketika kita operasikan, sin kuadrat alfa, satunya berada di ruas kanan sehingga min 1 itu sama dengan cos kuadrat alfa tetapi negatif. Sehingga di sini menjadi per min cos kuadrat alfa. Sehingga kalau misalkan diubah, nah ini kita pisah. Maka jika dipisah menjadi 1 per min cos kuadrat alfa, kemudian dikurangi cos kuadrat alfa per min cos kuadrat alfa. Sehingga ini adalah min sekan kuadrat alfa, maka ini jadi min sekan kuadrat alfa. Nah, ini min ketemu min maka menjadi plus 1. Atau agar sama dengan ini, maka diubah menjadi 1 min sekan kuadrat alfa. Nah, sudah terbukti. Kemudian, untuk cara yang berikutnya, cara berikutnya itu kita tetap menggunakan ruas kiri, tetapi kita akan ubah keduanya. Nah, 1 min cos kuadrat alfa per sin kuadrat alfa min 1. Nah, kita tahu bahwa 1 min cos kuadrat alfa itu sin kuadrat alfa. Sedangkan sinus kuadrat alfa min 1 itu sama tadi di sini, itu adalah min cos kuadrat alfa. Kita tahu bahwa sin per cos itu adalah tangen. Karena ini kuadrat, maka tangen kuadrat. Dan ini ada tanda negatifnya, maka menjadi min tan kuadrat alfa. Nah, pada identitas trigonometri, kita tahu bahwa tangen kuadrat alfa itu adalah sekan kuadrat alfa min 1. Sehingga ketika kita lakukan distributif menjadi min sekan kuadrat alfa plus 1. Atau kita samakan dengan ini menjadi 1 min sekan kuadrat alfa. Nah, ini juga terbukti bahwa 1 min cos kuadrat alfa per sin kuadrat alfa min 1 sama dengan 1 min sekan kuadrat alfa. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Oke, permasalahan selanjutnya, buktikan identitas trigonometri berikut. Tangen alfa per tangen alfa plus kotangen alfa sama dengan 1 min cos kuadrat alfa. Nah, ini ruas kiri dan ruas kanan itu sepertinya lebih ribet di ruas kiri. Maka Bu Nindi juga pakai ruas kiri.
sehingga dapat disederhanakan menjadi ruas kanan. Nah, mari kita buktikan. Bukti, maka tangen alfa per tangen alfa plus kotangen alfa. Nah, ini kotangen alfa itu dapat kita sederhanakan menjadi 1 per tangen alfa, sehingga ini tetap tangen alfa per tangen alfa plus 1 per tangen alfa. Nah, jika kedua ini pembilangan dan penyebut kita kalikan dengan tangen alfa per tangen alfa, maka diperoleh pembilangnya menjadi tangen kuadrat alfa per, nah penyebutnya menjadi tangen kuadrat alfa plus 1. Sehingga dapat kita peroleh tangen kuadrat alfa per, nah tangen kuadrat alfa plus 1 itu adalah sekan kuadrat alfa. Nah, sehingga kalau tangen kuadrat alfa itu kan sama saja dengan sin kuadrat alfa per cos kuadrat alfa. Sedangkan sekan kuadrat alfa itu dapat kita sederhanakan, kita ubah jadi 1 per cos kuadrat alfa. Nah, dengan demikian kita kalikan pembilang dan penyebut dengan cos kuadrat alfa. Nah, sehingga diperoleh pembilangnya menjadi sin kuadrat alfa dan penyebutnya jadi 1, atau ini bisa kita tulis jadi sin kuadrat alfa saja. Nah, ini kan belum sama dengan ruas kanan, sehingga kita ubah. Sinus kuadrat alfa itu sama dengan 1 min cos kuadrat alfa. Nah, ini karena sudah sama, maka terbukti bahwa tangen alfa per tangen alfa plus kotangen alfa itu sama dengan 1 min cos kuadrat alfa. Selanjutnya, buktikan kalimat matematika berikut dengan menggunakan identitas trigonometri. Sinus kuadrat X dikali 1 plus kotangen kuadrat X itu sama dengan 1. Nah, ini kan ruas kanan hanya ada satu angka saja, yaitu 1. Nah, itu cukup sulit untuk kita mengubah menjadi ruas kiri. Oleh karena itu, kali ini Ibu akan menggunakan ruas kiri kita ubah menjadi ruas kanan. Maka, bukti bahwa sin kuadrat X dikali 1 plus kotangen kuadrat X. Nah, di sini kan 1 plus kotangen kuadrat X itu kita tahu dari identitas trigonometri bahwa dia sama dengan kosekan kuadrat X. Oleh karena itu, sinus kuadrat X ini kita tetap sinus kuadrat X dikali dengan ini kita ubah menjadi kosekan kuadrat X. Nah, kita tahu bahwa kosekan X itu adalah 1 per sin. Maka, ini adalah sinus kuadrat X dikali 1 per. Karena ini kuadrat, maka juga kita tuliskan sinus kuadrat X. Nah, ini bisa kita sederhanakan sehingga kita peroleh hasilnya 1. Nah, ini sudah sama dengan ruas kanan. Maka, terbukti bahwa sinus kuadrat X dikali 1 plus kotangen kuadrat X itu sama dengan 1. Nah, permasalahan berikutnya, buktikan kalimat matematika berikut dengan menggunakan identitas trigonometri. Kosinus X plus sin X dikalikan dengan kosinus X min sin X sama dengan 1 min 2 sin kuadrat X.
Nah, di sini Ibu akan mengerjakan dengan dua cara, yaitu yang cara pertama menggunakan ruas kiri. Nah, yang cara kedua itu menggunakan ruas kanan. Maka bukti untuk cara 1. Nah, pada cara 1 ini menggunakan ruas kiri, maka ini cos X ditambah sin X dikali cos X min sin X. Nah, ini Ibu kalikan dulu menggunakan aljabar begini, sehingga diperoleh bahwa ini cosinus X kali cosinus X itu cos kuadrat X. Cosinus X dikali min sin X, maka min cos X sin X. Kemudian sin X kali cos X itu menjadi plus sin X cos X. Dan sin X kali min sin X itu menjadi min sin kuadrat X. Nah, kalau disederhanakan, ini menjadi cosinus kuadrat X min sin kuadrat X. Nah, kemudian kita ubah menjadi mendekati sama dengan ruas kanan. Di ruas kanan itu 1 min 2 sin kuadrat X. Nah, ini tidak ada cosinus, maka cosinus pada ini itu kita ubah. Cosinus kuadrat X itu sama dengan 1 min sin kuadrat X. Nah, tetapi ini masih ada min sin kuadrat X, maka ini kita tulis lagi min sin kuadrat X. Nah, agar tidak keliru, maka ini diberi kurung saja. Kemudian ketika kita sederhanakan menjadi 1 min 2 sin kuadrat X. Nah, ini sudah terbukti dengan ruas kanan. Maka ini terbukti bahwa cos X plus sin X dikali cos X min sin X itu sama dengan 1 min 2 sin kuadrat X. Nah, kemudian untuk cara kedua, ini mulai dari ruas kanan. Nah, ruas kanan itu kan 1 min 2 sin kuadrat X. Nah, ini kan cukup sulit, tetapi kita tahu bahwa 1 itu adalah cos kuadrat X plus sin kuadrat X atau sin kuadrat X plus cos kuadrat X. Maka kita tulis sin kuadrat X plus cos kuadrat X. Kemudian ini kita beri tanda kurung agar tahu bahwa ini adalah 1. Kemudian dikurangi 2 sin kuadrat X. Nah, jika disederhanakan, maka ini diperoleh. Ini cos kuadrat X-nya kan karena tidak ada teman, maka tetap ditulis cos kuadrat X. Kemudian sinus kuadrat X dikurangi 2 sin kuadrat X, itu adalah min sin kuadrat X. Nah, ini sudah menjadi cos kuadrat X min sin kuadrat X. Jika difaktorkan, dia akan menjadi cos X plus sin X dikali cos X min sin X. Nah, maka ini sudah sama dengan ruas kiri. Sehingga ini juga terbukti bahwa cos X plus sin X dikali cos X min sin X itu sama dengan 1 min 2 sin kuadrat X. Nah, berikut beberapa contoh-contoh latihan pada identitas trigonometri. Bisa dipilih menggunakan cara 1 maupun cara kedua, tergantung pemahaman masing-masing. Nah, tetapi tidak harus dua-duanya ditulis. Kuncinya adalah
mengubah ruas kiri sehingga diperoleh ruas kanan, atau mengubah ruas kanan sehingga diperoleh ruas kiri. Langkah yang tidak diperbolehkan adalah mengalihkan sesuatu untuk kedua ruas sehingga akhirnya menjadi hasil yang sama. Nah, itu tidak boleh. Yang diperbolehkan hanya ruas kiri diubah sehingga diperoleh ruas kanan, atau ruas kanan diubah menjadi ruas kiri. Nah, demikian penjelasan tentang latihan-latihan pada identitas trigonometri. Selamat memahami dan selamat belajar.